napi yang tidak terkena kasus yang sama dengan dia, yaitu hukuman mati. Halo teman-teman Wikipedia, balik lagi dengan gue Mimin. Masa lalu, istilah yang digunakan untuk menunjukkan totalitas peristiwa yang terjadi sebelum suatu titik waktu tertentu. Masa lalu dikontraskan dengan didefinisikan oleh masa kini dan masa lalu. Jika seseorang memiliki masa lalu yang kelam, tentunya akan berdampak pada kehidupan di masa depannya. Namun, jika hanya melalui kata-kata dapat merubah masa lalu yang kelam, itu menjadi masa yang indah dan penuh kebahagiaan. Tentunya kalian akan membayar mahal dong. Itulah yang dilakukan oleh Awan saat bertemu Rima dalam sebuah cerita novel yang berjudul Dia Ketika Hukum Membawanya. Jadi, buku ini memiliki arti judul Dia Ketika Hukum Membawanya. Dia diambil dari kata Diano. Sesuai judul, cerita ini menggambarkan dari sisi Rima, bagaimana hidupnya saat dia menghilang karena menjalani hukum tahanan, dan memiliki halaman berjumlah sekitar 120-an. Sinopsisnya seperti ini. Rima, seorang gadis aneh yang hidup penuh teka-teki di pandangan banyak orang. Bayangan masa lalu selalu muncul di bunga tidurnya. Hingga suatu hari karena sebuah tugas, ia dipertemukan oleh Awan, seorang mahasiswa kedokteran yang tertarik dengan kehidupan Rima sejak awal bertemu. Awan yang mengajarkan bagaimana biru untuk hidup Rima. Perlahan Rima percaya pada Awan. Rima sadar mungkin suatu saat ia akan berpikir telah melakukan kesalahan karena mengizinkan Awan masuk ke dalam hidupnya. Namun Rima tidak bisa mengelak. Awan adalah orang yang merubah semua hal buruk dalam pola pikir. Rima menceritakan bagaimana kau dan dia bertemu, cerita yang membuat Awan menelusuri siapa sih dia. Ternyata dia adalah Diano. Rima menceritakan bagaimana dia menghilang di bawah hukum, bagaimana dia seorang bintang bersinar yang akhirnya membakar dirinya sendiri hingga lenyap bagaikan segenggam api. Semua berubah saat Awan mengenal dia. Hidupnya semakin tidak dibuat tenang dengan tanggung jawab dan janji pada Rima. Awan bimbang antara kesalahan masa lalu keluarganya atau menepati janjinya. Namun karena dia, Awan dan Rima menemukan kebahagiaannya. Daftar isi dalam buku ini yaitu berjumlah 18, termasuk kata pengantar, daftar isi, dan tentang penulis. Pada bagian bab tertulis bunga tidur, kala bersua, absurditas, awan durjana, dia dan bintang, biru misteri, itu nyata, biru untukmu, dia Diano, kau tetaplah Rima, hukuman mati, kenyataan, aku mencintaimu, janji, Rima dan Awan, kita. Itulah daftar isi yang ada di dalam buku ini. Oh ya, semuanya, kalian pengen tahu nggak siapa sih penulis dari buku ini? Dia adalah Ocha Tania. Nama aslinya adalah George Tania Yassia Cevaka, biasa dipanggil Ocha Tania. Dia sekarang berumur 20 tahun. Dan kalian mau tahu nggak? Ternyata dia baru aja ulang tahun loh. Wah, selamat ya buat Ocha Tania. Oh ya, Ocha itu suka banget sama membaca dan menulis. Banyak lomba-lomba sastra yang dulu Ocha ikutin, dari membaca, menulis puisi, storytelling, pidato, menulis cerpen, dan syukurnya beberapa Ocha menangkan itu. Dan akhirnya dia menulis sebuah buku novel gitu. Dan kalian pengen tahu nggak nih
Ternyata Ocha itu mengidolakan grup band BTS. Wow, kata dia, BTS itu memiliki lagu dengan pesan yang positif pada setiap lagunya. Gitu teman-teman. Oke, balik lagi ke dalam bukunya. Awal mula buku ini dikisahkan ada seorang gadis bernama Rima yang memiliki kisah kelam dalam hidupnya. Maksud saya dalam kehidupan masa lalunya. Ketika Rima bertemu dengan dia memiliki hubungan yang sangat dalam, sampai-sampai saya juga bingung apakah itu cinta atau sayang. Maksud saya itu tuh teman atau bukan gitu. Namun pada saat melihat isi dari buku ini, sosok dia adalah penyelamat bagi si Rima. Namun entah mengapa dia harus menjalani masa tahanan selama 12 tahun yang membuat dirinya terpisah dari sosok Rima selama itu. Wah, kasihan ya. Sosok Rima yang sangat pendiam, penuh teka-teki yang membuat orang-orang memiliki pandangan bahwa Rima itu adalah gadis aneh. Di situ hadir sang pria bernama Awan karena ketidaksengajaan dalam sebuah tugas dari universitas. Mahasiswa kedokteran ini sangat tertarik pada kehidupan Rima sejak awal bertemu. Awan berhasil membuat pikiran hal buruk di dalam Rima berubah menjadi sesuatu yang bagus, sehingga sosok Rima akhirnya bercerita tentang masa lalunya kepada Awan. Dan Awan mengerti mengapa Rima masa lalunya begitu kelam. Pada saat yang sama, ternyata sosok dia terkena masalah pada masa tahanannya di dalam jeruji besi, yang membuat dia harus menjalani hukuman yang paling menderita daripada seluruh napi yang pernah ada. Maksud saya, napi yang tidak terkena kasus yang sama dengan dia, yaitu hukuman mati. Bagaimana tidak? Yang seharusnya sosok dia dapat keluar dari jeruji besi yang dingin. Bahkan orang-orang pencuri duit masyarakat tidak akan mau merasakannya. Membayangkannya saja sudah tidak mengenakan, apalagi harus menunggu selama 12 tahun. Namun harus tertelan pahit juga karena hal sepele seperti itu. Seperti apa sih? Coba aja lihat bukunya. Oh ya, kisah sedih ini bahkan sampai membuat Geomemin sedih loh. Meskipun sosok dia akhirnya bertemu kembali sama Rima, sampai dia menggenggam untuk terakhir kalinya tangan Rima, karena pernah berucap kalau ingin menggenggam tangan Rima untuk yang terakhir kalinya pada sebuah janji yang dia buat. Malah bagi Rima harus melihat entah itu cinta atau kasih sayang teman, Rima harus melihat sosok dia mati di hadapannya. Awan hanya bisa terdiam melihat itu semua. Namun Awan tentu saja akan menjaga Rima di dalam hidupnya. At least dia adalah penyokong utama dalam cerita ini. Dia membuat Rima sang karakter utama dan Awan memiliki kebahagiaan atau happy ending bersama. Itu dia sekilas dari cerita buku yang berjudul Dia Ketika Hukum Membawanya, karya Ocha Tania. Keunikan dalam buku ini yaitu berada pada dalam banyak hal yang mengagetkan ya. Termasuk ya tiba-tiba berubah dari 12 tahun langsung ke hukuman mati gitu ya. Dan juga ada pada bagian penulisan kata-kata seperti puisi yang ada di dalam buku ini. Gaya bahasanya juga merujuk pada kehidupan sehari-hari yang kita pakai gitu, dalam sehari-hari. Alurnya terlihat seperti maju mundur. Penilaian yang cocok buat cerita ini sungguh jelas. Untuk kalangan pecinta novel romantis patut diacungi jempol 2. Kelebihan dari buku ini pada konfliknya yaitu berupa cerita di mana ada 2 laki-laki yang mencintai satu perempuan. Namun naas salah satunya harus terpisah jauh antara hidup dan mati. Kesimpulan dari buku ini yaitu tak selamanya bahagia berujung dengan kata memiliki. Ada saatnya di mana pelajaran yang didapatkan dari suatu perjalanan hidup adalah suatu jembatan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya.
Oke, sekian dulu review buku dari gue Mimin untuk kali ini. Jika kamu masih penasaran nih sama buku ini, bisa langsung di order guys di website guepedia.com. Dan juga kalian bisa cek langsung yang link ada di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kalian gak ketinggalan informasinya dari gue Mimin. See you.